Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 jejak-jejak mantan yang sedang rajin memata-matai. Ya. Jadi kenapa mantan masih terus bahkan sekarang jadi tambah rajin memata-matai kita? Nah, nanti jawabannya di closing ya. Sekarang kita lihat dulu, apakah ada jejak-jejak mantan di sekeliling kita? Ya, ketika dia sedang rajin sekali memata-matai apapun yang kita lakukan. Yang pertama, ya, cara mantan memata-matai kita adalah dengan dekat kepada sahabat-sahabat dan teman-teman kita atau saudara-saudara kita. Jadi jika mantan ini betul-betul ingin melupakan, maka apa yang dia lakukan? Dia akan berusaha menjauhi teman-teman dan sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, dan seterusnya, ya. Tetapi ketika mantan terus menjaga kedekatan dengan mereka, itu menunjukkan bahwa sesungguhnya mantan hanya memblokir kita, hanya menjauhi kita saja, ya. Tetapi pada sisi yang lain, dia juga masih terus membutuhkan berbagai informasi-informasi tentang kita. Manusia itu kan tidak semuanya dia ceritakan di media sosial. Yang dipostingkan yang keren-keren sajalah. Sementara berbagai aspek kehidupan pribadi seseorang yang tahu siapa? Biasanya kan teman-teman, sahabat-sahabat terdekat, teman curhat, atau saudara-saudara kita, dan seterusnya tadi. Nah, itu kenapa setelah perpisahan terjadi, mantan tetap dekat dengan mereka. Jadi kalau mantan itu betul-betul ingin melupakan, tidak cuman kita yang dia blokir media sosialnya, tidak cuman kita yang dia jauhi, itu langsung otomatis satu paket, ya, dengan teman-teman, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, semuanya biasanya akan langsung dia blokir juga tuh media sosialnya. Nah, tetapi ketika si mantan ini masih terus, ya, dekat dengan mereka, nah itu tanda bahwa sesungguhnya mantan masih memendam perasaan kepada kita. Dia memendam perasaan cintanya, menyimpan perasaan cintanya, karena cinta itu akan membuat orang selalu kangen kepada orang yang ia cintai. Karena cinta akan selalu membuat orang menjadi penasaran dengan apapun yang terjadi pada diri orang yang ia cintai. Itu yang pertama. Yang kedua, jejaknya. Kalau kita rasakan teman-teman dan sahabat-sahabatnya mantan setelah perpisahan itu terjadi, bukannya menjauhi kita, sekarang itu malah terasa akrabnya dengan kita itu berlebihan. Rajin tuh tanya informasi, ya, rajin melihat postingan-postingan kita di media sosial, memberikan like-nya, memberikan komennya, sesuatu yang dulu-dulu tidak pernah mereka lakukan yang seperti itu, ya. Sekarang itu mereka jadi amat sangat so akrab lah dengan kita, ya. Nah, kenapa demikian? Karena
tentu saja ada yang menggerakkan. Mantan tentu saja gengsi ya, kalau harus ngintip-ngintip media sosial kita secara langsung. Maka yang dia gunakan, yang dia gerakkan adalah teman-teman dan sahabat-sahabatnya untuk terus mencari tahu apa yang terjadi dengan kehidupan kita. Jadi ya, jika kita merasakan jejak-jejak kehadiran mantan melalui kehadiran teman-teman dan sahabat-sahabatnya di sekeliling kita, itu menunjukkan bahwa mantan sesungguhnya diam-diam masih mencintai. Dan yang ketiga, apalagi yang mantan lakukan ketika dia masih cinta? Mantan akan rajin sekali membicarakan tentang kita ya. Ya, membicarakan itu yang ngerasani, curhat, cerita-cerita. Kepada siapa mantan akan bercerita tentang kita? Ya tentu kepada orang-orang yang mengenali kita dengan baik. Ya, nanti informasinya, kabarnya akan sampai kepada kita. Meskipun mantan itu tidak cerita kepada teman-teman terdekat kita, tetapi orang-orang yang juga mengenal kita. Ya, kan ada circle ring satu yang sangat dekat dengan kita, tapi ada juga circle yang lebih jauh, tetapi juga orang yang rajin berkomunikasi dengan kita. Nah, mantan akan rajin membicarakan kita, ngobrol tentang kita, ngerasani kita, ngerumpi tentang kita, dan seterusnya, dan seterusnya. Kenapa? Karena dia kangen. Tanda orang yang kangen, tanda orang yang cinta, dia akan rajin membicarakan orang yang ia cintai. Man ahabba say'an aksharu zikrihi. Barang siapa yang mencintai seseorang, pastilah ia akan selalu menyebut-nyebut orang yang ia cintai itu. Nah, itu kan juga jejak-jejak kehadiran mantan ya, melalui informasi, kabar-kabar dari teman-teman kita tadi, walaupun teman yang tidak terlalu dekat, bahwa mantan masih rajin membicarakan tentang kita. Ini biasanya terjadi pada perpisahan ketika orang berada dalam satu lingkungan, apakah bertetangga, satu tempat kerja, satu kampus, dan seterusnya. Ya, jadi mantan ketemu siapa saja masih terus saja membicarakan kita. Karena apa? Karena kita selalu ada di dalam hati dan pikirannya. Karena kita selalu ada di dalam hati dan pikirannya, otomatis ya, membicarakan tentang topik apapun, tema apapun, balik-balik akan bicara lagi tentang kita. Nah, jadi seperti yang di awal tadi, kenapa mantan terus memata-matai kita? Kenapa kita bisa merasakan betul jejak-jejak ya kehadiran mantan di sekeliling kita? Jawabannya karena mantan diam-diam masih mencintai. Nah, tadi sudah kita sentuh tipis-tipis ya tentang diam-diam mantan masih mencintai. Tapi kesimpulannya itu, mantan masih mencintai. Karena itu dia akan terus memata-matai. Tapi ketika mantan sudah tidak mencintai, dia tidak akan pernah menunjukkan jejak-jejak kehadirannya di sekeliling kita ya. Jejak-jejaknya akan menghilang begitu saja dari sekeliling kita. Nah, maka sekarang ya, apa yang harus kita lakukan ketika kita memiliki mantan yang masih terus berusaha mencari tahu tentang kehidupan kita ya? Mantan yang seperti ini adalah mantan yang masih cinta, tapi pada sisi yang lain mungkin juga gengsi untuk minta balik duluan. Karena itu kita berdoa agar keberanian dan keinginan di dalam hatinya membesar untuk minta balik duluan ya, untuk bercerita dengan segala kejujurannya bahwa sesungguhnya dia masih mencintai. Karena ketika dia bilang
dia masih cinta, dia masih butuh, dan seterusnya. Itu akan menjadi pintu untuk bisa kembali bersama-sama lagi. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.